Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Yang pertama bahwasanya malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya, malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya, dengan rasa malu akan mengajak pemiliknya agar berhias diri dengan akhlak yang mulia. Tutur katanya terjaga. Pakaiannya pun terjaga, terhormat. Kemudian dengan rasa malu itu dia akan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina, ya. Sifat-sifat yang rendah. Sifat-sifat yang dapat menimbulkan kehinaan bagi seseorang, terlebih bagi seorang muslimah. Kalau seorang muslimah memiliki rasa malu, dia akan terhindar dari berbagai macam fitnah, ya, syahwat ataupun syubhat. Oleh karena itu dalam hal ini Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, bahwasanya malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, jadi orang yang punya rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan yang akan didapatkan. Ini di antara hadis Nabi SAW. Di dalam sebuah riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan al-haya'u khairun kulluhu, bahwasanya malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Tapi malu yang bagaimana yang dikatakan seluruhnya kebaikan nanti kita jelaskan, ya, karena malu itu ada pembagiannya. Dan malu ini para jamaah sekalian, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan akhlak para nabi, terutama pemimpin para nabi, ya, Sayyidul Anbiya. Siapa dia? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka atau beliau itu memiliki rasa malu daripada gadis yang sedang dipingit. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa malu daripada gadis yang sedang dipingit. Nah, ini kalau kita lihat gadis-gadis yang belum menikah itu biasanya punya rasa malu, atau yang sedang di khitbah itu punya rasa malu, tidak mau keluar. Nah, sama, dan Nabi SAW itu lebih punya rasa malu daripada gadis yang sedang dipingit. Ini yang pertama, bahwasanya rasa malu itu dapat menghadirkan kebaikan, karena seorang itu akan terjaga dari dosa-dosa dikarenakan dia punya rasa malu. Yang kedua, di antara keutamaan memiliki rasa malu, yaitu malu adalah cabang dari keimanan. Ya, malu merupakan cabang daripada keimanan.
semakin dia besar rasa malunya kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, maka akan semakin besar keimanannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, An-Nasa'i dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una su'bah." Ya, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang, ya. Iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Ini cabang-cabang keimanan. Dan yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatu ada anit thariq. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang keimanan. Jadi orang yang punya iman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya rasa malu, sehingga tidak seperti wanita-wanita yang berjoget ria eksotis di media sosial, di TikTok dan seterusnya. Tidak seperti itu, karena dia punya iman. Dengan iman itulah, ya, dengan rasa malu itulah dia terjaga dari perbuatan maksiat tersebut, ya. Maka bayangkan bila perempuan-perempuan, para wanita-wanita yang tidak punya rasa malu, ya, bagaimana dia mengumbar auratnya, menampakkan rambutnya, menampakkan kecantikannya, tidak peduli, ya, bagaimana Allah menilainya, tidak peduli apa omongan tetangganya. Yang terpenting bagi dia adalah dia puas dengan pakaiannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah wanita-wanita yang sangat jauh dari akhlak Islam, yang tidak memiliki rasa malu. Jadi yang kedua tadi adalah bahwasanya rasa malu itu cabang dari keimanan. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan rasa malu atau orang yang memiliki rasa malu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang malu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan lain-lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha azza wa jalla hayyun satirun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Rabb yang maha malu dan Rabb yang maha menutupi. Ya, satir, menutupi. Yuhibbul haya'a was-sitra. Allah Subhanahu wa taala mencintai rasa malu dan mencintai segala sesuatu ketertutupan. Ya. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Maka apabila salah seorang dari kalian mandi, hendaknya dia menutup diri. Jangan mandi tempat terbuka, ya, di sungai terbuka mandinya kelihatan. Tidak. Tapi dia mandi di tempat yang tertutup. Ini dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha malu, mencintai rasa malu, ya, mencintai orang yang menutup diri, tertutup auratnya. Ya, terlebih perempuan, semuanya itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak kaki. Ya, wajah dan wajah dan telapak tangan. Mohon maaf, wajah dan telapak tangan. Semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kaki termasuk aurat. Ini juga harus ditutup. Makanya para wanita harus memakai kaos kaki. Keluar rumah meskipun depan rumahnya pakai kaos kaki. Ya. Nah, itu kadang kita melihat sebagian kaum muslimah ada, ya, mereka yang memakai cadar tetapi kakinya enggak ditutup. Padahal sebagian ulama khilaf apakah cadar itu wajib apa bukan, wajib apa sunnah. Sementara kaki itu sudah pasti aurat, tapi sebagian malah mereka tidak menutup kakinya, tidak mau pakai kaos kaki. Justru dia malah memakai menutup wajahnya. Padahal
ulama saja berbeda pendapat manakah apakah hukum memakai cadar itu wajib apa sunnah, ya. Maka yang lebih untuk ditutupi adalah kaki, bukan wajahnya seharusnya. Baik, ya. Jadi yang ketiga, Allah mencintai rasa malu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang memiliki rasa malu. Terlebih beberapa wanita yang punya rasa malu yang besar, maka Allah mencintai mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa malu ini kepada kita semua, terlebih para ibu-ibu, ya, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, para jamaah sekalian, di antara keutamaan malu, bahwasanya malu adalah akhlak para malaikat. Ya, akhlak para malaikat. Malu adalah akhlak para malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala istahyi min rajulin, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikatu." Ya, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seorang padahal para malaikat merasa malu kepadanya. Ini hadis bercerita tentang Utsman, ya. Bahwasanya di antara sifat Utsman itu pemalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, bersabda tentang bagaimana Utsman itu memiliki rasa malu, bahkan malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan, ya. Makanya Nabi mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikatu. Ya, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seorang padahal para malaikat merasa malu kepadanya, ya. Jadi malu itu adalah akhlak para malaikat. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan malu, bahwasanya malu itu merupakan akhlak seorang muslim atau akhlak Islam. Islam ini punya akhlak, bahkan sebagian besar semuanya Islam itu agamanya adalah akhlak, adab. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Tabrani, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak. Setiap agama itu punya akhlak, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Jadi kalau orang sudah hilang rasa malunya, berarti orang yang sudah tidak berakhlak. Ya, makanya baik atau tidaknya seorang itu dilihat bagaimana dia punya rasa malu apa tidak. Kalau orang sudah hilang rasa malunya, berarti dia sudah tidak punya akhlak, bahkan dia sudah mencoreng agama Islam, yang mana Islam itu salah satu akhlaknya adalah memiliki rasa malu. Kemudian yang keenam, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan rasa malu, bahwasanya malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Ya, yang keenam, malu adalah sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Adalah salah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang mengecam, ini kisah, ya, ada salah seorang sahabat yang mengecam saudaranya dalam masalah malu. Jadi saudara ini, seorang sahabat ini punya saudara, ya, sahabat tadi dia menghardik atau mengata-ngatai kepada saudaranya. Karena apa? Karena saudaranya ini pemalu. Maka sahabat tadi mengatakan, sungguh malu telah merugikanmu. Ya, sungguh malu telah merugikanmu. Maka Rasulullah SAW hadir waktu itu, melihat ada seorang sahabat yang sedang mengecam saudaranya, bahwasanya sungguh rasa malu itu merugikanmu, ya. Maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda kepada sahabat tadi. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, da'hu fa innal haya'a minal iman.
Biarkan dia, ya. Biarkan dia seperti itu, karena malu itu termasuk bagian dari keimanan. Ya, malu itu bagian dari kepada keimanan. Abu Ubaid Al-Harawi rahimallahu taala berkata, maknanya ya dalam hadis tersebut bahwa orang itu berniat atau berhenti dari perbuatan maksiat karena rasa malunya. Orang mau mencuri katakan, dia akan berpikir, kalau nanti saya ketahuan, bagaimana nasib saya? Nanti bagaimana pendapat orang tua saya? Nanti bagaimana pendapat tetangga saya? Ya, ini kalau masih melihat kepada rasa malu kepada manusia. Ya, belum nanti dia mengatakan bagaimana nanti Allah melihat saya di akhirat. Ya, jadi dengan rasa malu tercegah dari perbuatan maksiat. Atau katakan seorang mau berzina, dia berpikir terlebih dahulu, kalau saya berzina nanti hamil, bagaimana nanti orang tua saya, nasib orang tua saya, menanggung malu. Bagaimana nanti ya ucapan guru saya, bagaimana nanti ucapan teman saya, bagaimana nanti ucapan ya orang-orang yang berada di sekitarnya. Dengan seperti ini dia akan tercegah. Jadi berhenti perbuatan tersebut, nggak jadi. Ya. Dan seterusnya, pokoknya segala perbuatan maksiat itu dapat dicegah dengan memiliki rasa malu. Kalau mungkin dia di dalam ruangan sedang bekerja, kemudian dia ingin korupsi waktu atau sejenisnya, atau korupsi uang. Kalau dia punya rasa malu, pertama kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui. Yang kedua, dia malu kepada teman-temannya yang sedang bekerja bersama dia. Kalau saya ketahuan korupsi, bagaimana nanti? Bagaimana ucapan teman-teman? Bagaimana nanti ucapan keluarga saya? Bagaimana ucapan anak istri saya dan seterusnya? Dengan demikian dia akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka betul bahwasanya rasa malu itu dapat mencegah seseorang dari dosa dan maksiat. Namun kalau seorang sudah hilang malunya, semua bagi dia akan dikerjakan, meskipun harus melakukan perbuatan yang menjadikan dia itu terhina di pandangan manusia dan terhina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam. Yang ketujuh para jamaah sekalian, bahwasanya rasa malu ini senantiasa seiring dengan iman. Rasa malu ini seiring dengan iman. Bila salah satunya tercabut, hilanglah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u wal imanu kurina jami'an." Bahwasannya malu, rasa malu dan keimanan senantiasa bersama, bergandengan. Ya, rasa malu dengan keimanan senantiasa bergandengan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akharu. Apabila salah satu dicabut, hilang rasa malunya, maka hilang pula yang lainnya, hilang pula keimanannya. Ini dia. Jadi rasa malu itu senantiasa bergandeng dengan keimanan. Kalau sudah hilang rasa malunya, hilang pula keimanan dia. Begitu sebaliknya, kalau sudah hilang keimanannya, juga akan hilang rasa malunya. Orang kalau sudah gak percaya dengan akhirat, ya, sudah hilang imannya kepada akhirat, sudah gak percaya lagi dengan azab, sudah tidak percaya lagi dengan siksa Allah, pasti dia hilang rasa malunya, sehingga dia akan berbuat sesuka dengan apa yang dia kehendaki menurut hawa nafsu dan syahwatnya. Jadi betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Ya, terlebih lagi sekarang zaman yang manusia sudah hilang rasa malu. Ya, kita lihat di media sosial bagaimana seorang wanita atau beberapa wanita yang berjoget-joget di lampu merah pemberhentian atau di zebra cross, tempat jalan kaki. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah hilang rasa malunya. Ya, kalau sudah hilang rasa malunya, keimanannya pun akan hilang.
Rasa takutnya kepada Allah akan hilang. Keyakinan dia tentang pembalasan akan hilang. Keyakinan dia tentang Allah akan menanya, menghisab, ya, dan akan menanyakan pertanggungjawabannya akan hilang. Ini sudah. Ya, maka hati-hati ikhwan, akhwati fillah, kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, dari sifat-sifat seperti ini. Ya, kalau sudah hilang rasa malunya itu sungguh sangat buruk sekali, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, di antara faidah yang ke-8, ya, bahwasanya malu itu akan menghantarkan seorang ke dalam surga. Nah, malu itu akan menghantarkan seseorang ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman." Rasa malu bagian daripada keimanan. Wal imanu fil jannah, dan orang yang beriman atau keimanan tempatnya itu di surga. Ha? Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya, disebutkan orang yang beriman dan beramal soleh, beriman beramal soleh. Disebutkan dalam Al-Qur'an iman tempatnya di surga. Sama dengan sabda Nabi tadi bahwasanya rasa malu itu bagian dari iman, dan iman itu tempatnya di surga, dan orang yang beriman pun tempatnya di surga. Wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Dan sebaliknya, perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, ya, suka caci maki, menghina orang lain, ya, dengan kata-kata yang kotor, itu merupakan tabiat yang buruk, tabiat yang kasar. Sedangkan tabiat yang buruk atau tabiat yang kasar tadi tempatnya itu di neraka. Wal iyadu billah. Nah, jadi Allah atau Rasulullah SAW menggandengkan, menyebutkan bahwasanya rasa malu itu dapat menghantarkan pelakunya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rasa malu sehingga kita menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, malu merupakan warisan Nabi, ya, merupakan warisan Nabi terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia, ya, yang terdahulu dari kalimat kenabian terdahulu, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Maksudnya adalah sebagai hikmah kenabian yang sangat agung yang mengajak kepada rasa malu, yang merupakan satu perkara yang diwariskan oleh para nabi kepada manusia generasi demi generasi hingga kepada generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, nabi-nabi terdahulu sebelum beliau itu sudah memiliki rasa malu, atau ucapan-ucapan orang-orang yang diambil dari kenabian terdahulu juga tentang rasa malu, ya. Perintah untuk mempunyai rasa malu. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, ya, perintahnya agar manusia itu memiliki rasa malu. Khususnya adalah orang-orang Islam, dan yang terlebih utama adalah para wanita kaum muslimah, dia harus memiliki rasa malu yang besar, ya. Dan ini merupakan rasa malu para jamaah sekalian, merupakan salah satu akhlak yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rasa malu ini merupakan akhlak yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya sifat malu ini senantiasa terpuji. Orang yang punya sifat malu itu terpuji, dianggap baik dan diperintahkan serta tidak dihapus dari syariat-syariat para nabi terdahulu. Ya, dari dahulu sampai Nabi SAW itu tetap syariatnya rasa malu itu diagungkan. Maka ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW, ya, suri tauladan kita,
panutan kita, beliau merupakan sosok pribadi yang sangat pemalu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sosok pribadi yang memiliki sifat pemalu. Dari mana kita ambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghaira nadirina inahu walakin idza du'intum fantashiru wala musta'nisina lihaditsin inna dzalikum kana yu'din nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq." Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan. Ini termasuk adab, ya. Kalau masuk rumah orang juga harus minta izin. Jangan kita mengetuk pintu, ucapkan salam, duduk di sebelah ya kiri atau kanan pintu. Jangan berdiri di depan pas pintu, tapi berdiri di samping kiri atau kanan pintu supaya kita tidak langsung melihat ke arah dalam. Ya. Jadi meminta izin. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, ya fa idza ta'imtum fantashiru, keluarlah. Ya, kalau sudah kasih makan keluar, jangan lama-lama. Ini juga termasuk adab. Kalau kita bertamu ke rumah orang, setelah kita dikasih makan, jangan lama-lama. Ya, kalau kita sudah kasih makan, jangan lama-lama nunggu situ. Langsung kita, kalau nggak ada keperluan lain, langsung kita pulang. Ya, kenapa? Allah mengatakan di sini, kalau kamu sudah dikasih makan, selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Wala musta'nisina li hadis. Jangan engkau memperpanjang percakapan, ngobrol, ngarol ngidul sampai lama kali ya. Ya, sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu pergi. Nah, Nabi punya rasa malu, nggak mungkin sudah kamu makan pergi sana, nggak mungkin. Ya, setelah dikasih makan, nggak mungkin Nabi nyuruh kalian pergi, enggak. Ini sifat malu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahwasanya panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa malu yang besar. Ya, ya, perhatikan di sini. Nabi saja punya rasa malu, maka kenapa kita sebagai umatnya terkadang hilang rasa malunya? Baik, yang selanjutnya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra'i fi khidriha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu lebih malu daripada gadis yang sedang dipingit di kamarnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkata, malu yang dibenarkan adalah malu yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari keimanan dan perintahnya, bukan yang berasal dari tabiat. Ya, akan tetapi tabiat akan membantu terciptanya suatu sifat malu yang usahakan, ya, atau yang diusahakan, yang muktasab, sehingga menjadi tabiat itu sendiri. Baik, jadi malu itu ada dua jenis atau dua pembagian. Ada malu yang memang dia dari dasarnya dia itu sifatnya pemalu. Ya. Ada yang kedua itu orang yang asalnya itu nggak pemalu, tapi karena dia belajar, dia mengetahui hak-hak Allah, mengetahui ya akhlak yang baik, akhirnya timbul rasa malu. Nah, yang pertama, orang yang tabiatnya memang dasarnya sudah malu, itu bagus. Ya. Yang kedua, kalau orang yang pertamanya nggak punya rasa malu tapi dia belajar, maka ini juga bagus, bahkan bisa mengalahkan yang pertama tadi.
derajatnya. Kalau dia mengusahakan yang muktasab. Ya. Baik. Maka perintah malu, untuk malu dalam hadis ini dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak mempunyai rasa malu, berbuatlah sesukamu. Itu ada dua pengertian atau beberapa pengertian. Ya, saya ulangi lagi. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak malu, silakan kamu berbuat sesukamu. Itu maknanya ada tiga. Yang pertama artinya adalah perintah tersebut, kata-kata fasna' ma syi'ta, berbuatlah sesukamu, itu artinya bukan perintah, tapi itu artinya ancaman dan peringatan. Seperti seorang misalnya, kalau ada orang tua punya anak kecil, bandel anaknya, suka manjat-manjat pohon, ya, marah orang tuanya. Biasanya orang tua itu bukan bilang, tidak ngomong turun tidak, tapi teruskan naik ke atas, ya, teruskan naik. Ya. Nah, kata-kata teruskan itu kira-kira perintah apa ancaman? Perintah apa ancaman? Hah? Ibu-ibu ini tawadhu semua. Yang punya anak kecil contoh ya, punya anak kecil. Kalau ada anak kecil itu suka manjat-manjat, bandel anaknya, degil, manjat meja, manjat kursi, manjat ke jendela. Terus dia, orang tuanya nyuruh atau orang tuanya mangkel, marah, teruskan naik ke atas, ya, teruskan naik ke atas. Itu kira-kira perintah apa ancaman suruh turun? Ancaman, ya. Sama dengan sabda Nabi tadi, ya, sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nggak malu, ya udah lakukan terserah kamu, lakukan. Maksudnya ancaman, kalau kamu nggak punya rasa malu, ya terserah kamu. Itulah maksudnya yang pertama, ya. Jadi ancaman, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah apa saja sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatan itu. Nah, jadi makna yang pertama itu bukan perintah, meskipun kalimatnya itu perintah, ya, tapi maknanya ancaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Berbuatlah sesukamu, tapi ingat Allah itu Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kau kerjakan. Nah, itu maksudnya yang pertama. Jadi kata-kata Nabi SAW, "Faf'alu ma syi'ta," terserah kamu mau lakukan apa saja, itu bukan perintah, tapi itu adalah ancaman. Yang kedua, makna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi ma syi'ta, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau enggak punya rasa malu, silakan engkau berbuat sesukamu. Itu artinya adalah yang kedua, perintah tersebut mengandung artinya penjelasan. Itu maksudnya barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka ia berbuat apa saja yang dia inginkan. Karena sesuatu yang menghalangi seorang untuk berbuat buruk adalah rasa malu, ya. Sudah disebutkan tadi, di antara salah satu yang menghalangi seorang dari berbuat keburukan, kemaksiatan adalah rasa malu. Jadi orang yang tidak punya malu akan larut dalam perbuatan keji dan mungkar, serta perbuatan-perbuatan yang dijauhi oleh orang yang mempunyai rasa malu, ya. Kalau kita punya teman saja, punya teman tapi nggak punya rasa malu, kalau ngomong nggak dijaga, ya, kalau berbicara nggak dijaga ucapannya, kita sendiri malu melihatnya, ya. Bagaimana dengan orang-orang lain, ya? Taib. Maka yang kedua ini adalah penjelasan. Kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua itu penjelasan, bukan perintah untuk mengerjakan sesukanya, bukan, tapi penjelasan. Bahwasanya kalau nggak punya rasa malu, ya silakan kerjakan sesukamu. Itu penjelasan. Orang yang tidak punya rasa malu itu dia akan menanggung berbagai macam dosa dan maksiat, ya. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan demikian, "Man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja,
maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya neraka. Apa berarti dia perintah untuk berdusta? Tidak. Tapi penjelasan ya, penjelasan bahwasanya orang yang berdusta itu akan mendapatkan tempat duduk neraka. Ya, jadi sama seperti tadi. Ya, baik. Mana yang ketiga adalah pembolehan. Ya, Nabi mengatakan apa tadi? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau enggak punya malu, maka kerjakan sesukamu. Itu artinya pembolehan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan perintah tersebut mengandung arti pembolehan. Maksudnya, jika engkau akan mengerjakan sesuatu, maka lihatlah jika perbuatan itu merupakan sesuatu yang menjadikan engkau tidak merasa malu kepada Allah. Ya, jika kau ingin melakukan suatu amalan, perbuatan yang menjadikan engkau tidak merasa malu kepada Allah, tidak merasa malu kepada manusia, maka lakukan. Ya, kalau kita sholat kan nggak malu, sholat ngapain malu? Nah, lakukan. Ya, kalau kita mau ngaji, baca Quran di hadapan orang dengan niat ikhlas, ngapain malu? Lakukan. Kan Allah nggak malu. Ya, maka ini boleh. Akan tapi pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama, yaitu yang berpendapat bahwasanya kalimat Nabi SAW idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau enggak punya malu kerjakan sesukamu, artinya ancaman. Ya, ancaman jangan sampai kita hilang rasa malunya sehingga kita berbuat sesuatu yang melampaui batas, tidak wajar. Ya, dan berbuat maksiat sesukanya. Baik. Akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malu itu ada dua jenis. Yang pertama, malu yang merupakan tabiat, watak. Malu seperti ini adalah akhlak yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Karena Nabi SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa khair. Ya, malu tidak mendatangkan sesuatu kebaikan kecuali adalah kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah malu yang timbul karena usaha. Itu malu yang didapatkan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan Allah, kedekatannya dengan hamba-hambanya, perhatiannya terhadap mereka. Ya, Allah mengetahui segala perbuatan manusia yang tersembunyi apapun yang terlihat. Ya, yang dirahasiakan dalam hati ataupun yang diucapkan. Malu yang didapatkan dengan usaha inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari iman. Ya. Jadi malu yang diusahakan ini yang disebut sebagai sebagian daripada iman. Maka siapa yang tidak memiliki malu, baik yang berasal dari tabiat maupun yang tidak diusahakan atau yang diusahakan, maka tidak ada sama sekali yang menahan dirinya terjatuh dalam perbuatan keji dan maksiat. Sesungguhnya seorang hamba menjadi setan yang terkutuk yang berjalan di muka bumi dengan tubuh manusia. Ini kalau orang sudah tidak punya rasa malu, itu seperti setan yang berjalan dengan jasad manusia. Bentuknya saja manusia, tapi ucapannya bukan seperti manusia. Ya, bentuknya itu manusia, tapi tingkah lakunya udah seperti bukan manusia. Bahkan mungkin seperti binatang atau bahkan jauh lebih rendah daripada binatang. Itu kalau orang sudah hilang rasa malunya. Bagaimana dia tidak punya rasa malu? Laki-laki perempuan, ya, berpacaran, bergandengan tangan, siang bolong, ya, berpelukan. Kalau siang bolong berpelukan tidak punya rasa malu, bagaimana di malam hari? Wal'iyadu billah. Ya, ada laki-laki suka sama laki-laki, ya, gay, perempuan suka sama perempuan, bahkan dinikahkan. Ini terjadi di daerah barat sana. Dia tidak punya rasa malu. Berarti dia itu syaitan yang berjalan dalam bentuk manusia. Ya, bentuknya manusia tapi perbuatannya sudah seperti syaitan. Ya, atau seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Orang seperti itu. Ya. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan kita dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Ya. Maka perhatikanlah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dahulu orang-orang jahiliyah yang berada di atas kebodohannya sangat merasa berat untuk melakukan hal-hal yang buruk karena dicegah oleh rasa malunya. Nah, inilah keunikannya orang-orang jahiliyah dahulu. Dia itu nggak mau berbuat buruk, ya, karena apa? Karena dicegah dengan rasa malunya. Di antara contohnya adalah kisah yaitu yang dialami oleh Abu Sufyan bersama Raja Heraklius. Kalau kita kenalnya dengan Hercules, ya, tapi yang benar adalah Heraklius, bukan Hercules. Heraklius. Ketika ia ditanya, jadi Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan. Waktu itu dia masih dalam keadaan jahiliyah. Jadi ditanya tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah demikian. Nah, maka dijawab sama Abu Sufyan sambil mengatakan, "Wallahi laulal haya'u min an yasiru alayya kadiban lakadabtu alaihi." Demi Allah, ya, kalau bukankan rasa malu yang menjadikan aku khawatir dituduh oleh mereka sebagai pendusta. Jadi Abu Sufyan itu nggak mau dituduh sebagai pendusta, ya, karena dia punya rasa malu. Apa kata beliau? Kalau aku tidak khawatir aku dituduh sebagai pendusta, ya, niscaya aku akan berbohong kepada Anda tentang Rasulullah. Jadi Heraklius tanya, bagaimana Rasulullah itu? Dijawab sama Abu Sufyan dengan jujur. Kenapa dia jujur? Karena dia malu, takut dicap sebagai orang pendusta. Ya. Malu kalau dicap sebagai pendusta. Ini rasa malunya yang mencegah dari perbuatan dusta tadi. Nah, ini orang jahiliyah dahulu, ya. Ya, dalam kebodohan, jahil, tapi dia punya akhlak yang mulia, itu rasa malu. Nah, sekarang di zaman modern yang katanya penuh dengan ilmu, banyak juga orang yang sudah hilang rasa malunya, berarti dia itu lebih rendah kedudukannya daripada orang-orang jahiliyah zaman dahulu, ya. Taib. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka rasa malu ini sangat perlu untuk kita usahakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hidup hilang rasa malunya. Baik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Hendaklah kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Man istahya minallahi haqqal haya'i, maka barang siapa yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila. Ya, barang siapa yang memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaknya dia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Artinya apa? Menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya. Ini, kalau orang punya rasa malu harus jaga kepalanya, yang ada pada kepala tersebut itu mata dijaga, mulut dijaga, lisan ini lidah dijaga, telinga juga dijaga dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, berkata kotor, menggunjing, menggibah, mengadu domba, mencaci maki, ya, melihat yang haram, ya, dan seterusnya. Kemudian hendaklah ia menjaga perut dan apa yang ada di kandungnya. Menjaga perutnya artinya apa? Menjaga apa yang kita makan, dari mana kita dapatkan, ya. Apakah makan tersebut halal apa tidak? Ini kalau orang punya rasa malu, dia akan betul-betul mencari sesuatu yang halal
bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil menipu, bukan dari hasil curang, ya, bukan dari hasil haram, bukan dari hasil judi, ya, tapi hasil yang bekerja meskipun bekerjanya sebagai pemulung, ya, tetapi dia halal karena dia punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga kepalanya, dia jaga perutnya dari sesuatu yang haram. Kemudian hendaklah ia selalu ingat kematian dan busuknya jasadnya. Ini kalau orang punya rasa malu, dia itu sering-sering mengingat kematian. Ya. Jangan sampai lupa dengan kematian. Kematian itu datang tanpa kaki yang bersuara, tanpa aba-aba, tanpa diundang. Datang tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan. Ya, kapannya, di mananya, bagaimananya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui, orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu ingat akan kematian dan busuknya jasadnya. Kita sehat, ya, sehat badan kita, segar, ya, tinggi, besar, mulus, tapi kalau sudah mati enggak ada yang kita banggakan. Ya, cantiknya hilang, busuk, dimakan cacing, tinggal sendirian, dikubur sendirian, gelap, panas, sumpek, sempit, nggak ada teman. Jasad yang kita urus setiap harinya dengan skincare atau segala macamnya, itu hilang semuanya. Ya, hilang semuanya, nggak ada manfaatnya. Yang ada hanyalah amal soleh yang dia bawa. Makanya orang yang cerdas itu siapa? Orang yang cerdas adalah kata Nabi SAW, ya, ahsanuhum, ya, lil mauti dzikran wastidadan. Orang yang paling baik, ya, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya sebelum kematian. Ini orang cerdas. Jadi orang cerdas bukan yang lulus S1, S2, S3, profesor, bukan, tapi orang yang cerdas menurut Nabi SAW adalah orang yang paling baik persiapannya dengan kematian dan orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, dia pikirkan betul-betul setelah mati ini bagaimana. Ya, hakikatnya kita sedang hidup ini sedang bersafar, sedang berjalan menuju kematian. Ya, garis kematian itu semakin memendek, semakin dekat, semakin hari, bukan semakin panjang kita umurnya, bukan, tapi semakin dekat dengan kematian, ajal. Ya, persiapan betul-betul. Jadi orang yang takut kepada Allah, orang yang memiliki rasa malu, dia akan siapkan kematian. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, man aradal akhirata tarka zinatad dunya, wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Maksudnya jangan boleh serakah, jangan tamak, rakus dengan dunia hingga melupakan akhirat. Dan barang siapa yang mengerjakan yang demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Ya. Jadi malu itu ada apa? Contohnya menjaga mata, menjaga kepala, menjaga perut, dan mempersiapkan kematian. Itulah disebut dengan orang yang memiliki rasa malu dan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia yang melelehkan. Akhwati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka malu itu ada dua jenis tadi, ya, yang terpuji dan yang tercela. Malu yang tercela atau malu yang terpuji adalah mereka yang malu kalau dia tidak melakukan perbuatan amal soleh, malu tidak mengaji, malu tidak sholat, malu tidak sedekah,
Tapi malunya bukan kepada manusia, kepada Allah yang Maha melihat. Ya. Malu kalau dia tidak berkata jujur. Malu dia kalau tidak menutup auratnya. Malu kalau dia tidak memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah malu yang bagus. Malu kalau dia bodoh, jahil dengan agama. Malu dia, tapi bukan kepada manusia malunya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah malu yang terpuji. Ya. Ada juga malu yang tercela, yaitu malu yang menyanyiakan hak dirinya dan hak orang lain serta hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara sifat malu yang tercela yaitu malu menuntut ilmu syar'i. Belajar agama malu. Enggak boleh malu meskipun sudah tua. Ya. Meskipun sudah tua. Meskipun kita sudah beruban, tetap enggak boleh malu. Karena itu amal saleh, ibadah, belajar agama ibadah. Semakin kita banyak amal ibadahnya, semakin kita banyak menuntut ilmu, itu semakin banyak ibadah. Ya. Malu mengaji, malu baca Quran. Ini malu yang tercela, ya. Malu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Malu untuk sholat berjamaah bagi laki-laki, ya. Malu memakai busana muslimah yang syar'i. Pakai jilbab besar, malu, dikatakan nanti sok alim. Ya. Pakai jubah, pakai jilbab besar takut dikatakan nanti sebagai orang yang sok suci. Malu. Ini namanya malu yang tercela. Karena itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Kenapa dia harus malu? Justru kalau dia meninggalkan, dia malu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia pakai busana muslimah kok malu, katanya saya belum siap. Ya, belum siap. Kapan siapnya? Apakah nunggu kematian baru bilang siap? Ya, tunggu datang ajal, tunggu nyawa sampai ke kerongkongan, tersenggal-senggal napasnya baru dia bilang siap? Tidak, ya. Ya. Kemudian malu mencari nafkah yang halal bagi laki-laki. Ya, jadi pemulung malu. Jadi kerja bangunan malu. Jadi tukang ojek malu. Jadi tukang dodos malu. Ini namanya malu yang tidak pada tempatnya. Maka sebagai seorang muslim laki-laki, ya, kalau dia punya pekerjaan yang halal, apapun itu tidak boleh malu selama pekerjaan itu halal. Justru kalau dia hidup dalam keadaan kemewahan, pakai mobil, rumah besar, tapi hasil riba, tapi hasil korupsi, justru orang seperti ini yang harus malu. Tapi kalau dia kerjanya cuma seperti itu, ya, kerja harian, itu bukan tempatnya untuk malu. Justru dia harus berbangga karena halal. Halal yang dia cari. Ya. Maka sifat-sifat malu ini adalah sifat yang tercela yang kita sebutkan tadi, ya. Sifat yang tercela, malu yang tercela. Makanya ada malu yang baik dan ada malu yang tercela. Malu yang baik itu tadi, kalau dia tidak sholat malu. Ya, tidak ke masjid malu. Tapi malunya kepada Allah. Tidak belajar malu. Nah, seperti itu. Kemudian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara malu yang tercela itu adalah mereka tidak mau belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Imam Mujahid rahimallahu taala berkata, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara muallaq dalam kitabnya Al-Kitabul Ilmi. Ya, beliau mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wal mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong itu dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, orang yang malu dan orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu. Maksudnya bagaimana? Iya, kalau dia sebagai murid malu bertanya, nggak tahu, bingung, tapi nggak mau bertanya karena malu, maka dia tidak akan dapat ilmu. Atau kalau dia sebagai murid sudah pernah belajar tapi sombong, perkataan gurunya nggak pernah didengarkan, nggak mau dihafalkan, maka orang tersebut juga tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi dua penghalang ilmu itu sombong dan rasa malu. Maka kita sebagai penuntut ilmu jangan malu kalau bertanya dengan pertanyaan yang benar. Ya, karena innallaha la yastahi minal haqq. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu kepada kebenaran. Ya. Baik. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha
pernah berkata tentang sifat wanita Ansor. Perhatikan ini para ummahat kaum muslimah, bahwasanya Ummul Mukminin pernah mengatakan tentang sifat wanita Ansor. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Beliau mengatakan, ni'man nisaul Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Lam yamna'hunnal haya'u ay yatafaqqahna fid din. Rasa malunya itu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Ya. Rasa malunya itu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Terbukti sebagian sahabiah, para wanita sahabat tersebut, ada yang langsung datang kepada Nabi bertanya. Ya, bertanya tentang sesuatu ilmu. Bertanya tentang hal-hal agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah. Selama itu bisa menjaga dirinya dari berbagai macam perbuatan fitnah. Maka wanita Ansar radhiyallahu anhunna selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang permasalahan agama yang rumit baginya. Ya. Dan tidak menghalangi mereka untuk menimba ilmu kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain. Ya, Ummu Sulaim. Siapa yang tidak kenal dengan Ummu Sulaim? Semuanya akan pasti kenal. Ya, ma'ruf kisahnya. Ummu Sulaim, beliau radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, innallaha la yastahimil haq, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Ya. Lalu Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi apabila dia mimpi atau berjima? Ya, langsung tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, ya, apabila dia melihat air maka mandilah. Jadi bertanya langsung kepada Nabi, tidak malu. Ini kalau dalam masalah agama bertanya jangan malu. Nah, asal pertanyaan itu betul-betul yang dia butuhkan, sangat betul-betul dibutuhkan. Baik, akhwati fillah, kaum muslimah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, wanita muslimah dia harus punya rasa malu. Ya, jadi wanita itu tidak lepas dari rasa malu. Seorang wanita itu harus ada pada dirinya rasa malu, harus menghiasi dirinya dengan rasa malu. Di dalamnya kaum muslimin ya bekerja sama dengan memakmurkan bumi. Para wanita Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana sifat para wanita terdahulu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan salah satu anak perempuan dari salah seorang bapak dari suku Madian. Ya. Ini kalau enggak salah kisahnya Nabi Yakub. Ya, punya anak 2 perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, faja'athu ihdahuma tamshi 'alal istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. 2 perempuan itu anaknya datang kepada seorang yang bernama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu kan lari ya, lari dari dikejar-kejar oleh Firaun, lari datang sampai ke tempat negeri namanya Madian. Jadi ketika itu Nabi Musa melihat ada seorang wanita atau 2 orang wanita yang sedang menunggu ngantri ambil air untuk meminumkan kepada kambing-kambingnya. Lalu Nabi Musa membantunya mengambilkan air ya, menimbakkan ke dalam sumur, kemudian air tersebut diminumkan kepada kambing-kambing yang digembala oleh wanita tersebut. Karena rasa malunya perempuan tersebut untuk ngantri bersama kaum laki-laki, sehingga diceritakan kebaikan Musa yang telah membantunya itu kepada bapaknya. Maka bapaknya ya, kedua perempuan tadi menyuruh Nabi Musa untuk datang ke rumahnya karena Nabi Musa akan mendapatkan hadiah. Maka Allah mengatakan, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya perempuan itu berjalan dengan rasa malu. Ya.
Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, ya, memberi minum ternak kami. Surat Qasas ayat yang ke-25. Ya, Al-Qasas ayat ke-25. Ini cerita bagaimana rasa malunya para wanita terdahulu. Ya. Perhatikan di dalam ayat tadi, perempuan tadi datang mengemban tugas dari ayahnya, berjalan dengan cara berjalannya seorang gadis yang suci terhormat ketika menemui kaum laki-laki. Ya, tidak seronok, tidak genit, ya tidak angkuh, tidak membuat perkataan yang merangsang. Namun ya, walau malu tampak dari cara berjalannya, dia tetap dapat menjelaskan maksud dengan jelas dan detail, tidak grogi, tidak terbata-bata. Nah, ini dia. Jadi kalau ngomong sama laki-laki harus tegas, ya. Tas, jangan grogi, jangan terbata-bata. Justru kalau grogi terbata-bata nanti malah baper nanti yang diajak ngomong, ya. Harus tegas. Jangan terbata-bata, grogi, tapi sampaikan dengan benar, dengan detail. Kalau grogi nanti bisa berbahaya, menimbulkan fitnah. Maka perhatikan tersebut. Semua itu timbul dari fitrahnya si yang selamat. Ya, gadis yang selamat, bersih dan lurus. Gadis yang lurus merasa malu dengan fitrahnya, ya, ketika bertemu dengan kaum laki-laki. Pasti malu. Tetapi karena kesuciannya dengan keistiqomahannya, dia tidak panik. Ya, tidak panik. Dan kepanikan sering kali kadang menimbulkan dorongan, godaan dan rangsangan. Waliyadzubillah. Ya, dia berbicara sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak lebih. Jadi boleh kita berbicara dengan laki-laki, namun pembicaraan yang tegas, yang dibutuhkan, tidak bertele-tele, tidak grogi dan terbata-bata. Baik. Adapun wanita yang disifati pada zaman dahulu sebagai wanita yang suka keluyuran, ya, adalah wanita yang pada zaman sekarang disebut sebagai wanita tomboy, tidak pakai jilbab, ya, kemudian pakai celana, ya, tidak menutup auratnya, membuka kudungnya, bersolek, campur baur laki-laki sama perempuan, ya, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka ya, mereka adalah wanita-wanita yang tidak dididik oleh Al-Quran, wanita-wanita yang tidak dididik oleh adab Islam. Dia mengganti rasa malu dengan ketaatan kepada Allah, dengan sifat lancang, ya, maksiat, durhaka, merasuk ke dalam dirinya apa-apa yang diinginkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala berupa kehancuran, kebinasaan dunia dan akhirat, ya. Maka para suami, ya, yang seharusnya itu harus mendidik anak dan perempuannya memiliki sifat malu. Atau ibu-ibu, ya, harus mendidik anaknya mulai dari kecil memiliki sifat malu. Misalnya mau keluar rumah, pakai celananya, ya, malu banyak orang. Pakai jilbabnya, pakai kerudungnya. Kenapa nanti malu banyak orang lihat? Tanamkan dari kecil supaya terbiasa. Kalau keluar rumah dia pakai kerudung, ya. Kalau nggak dibiasakan dari kecil, nanti akan berat, akan susah, ya. Ini harus kita perhatikan, ibu-ibu sekalian. Didik anak kita, baik laki-laki ataupun yang perempuan, itu memiliki rasa malu, ya. Karena rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali adalah kebaikan. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang hadis yang ke-20 ini, bahwasanya Nabi memerintahkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu atau bertindak sesuatu, karena kalau kita tidak memiliki rasa malu, kita akan berbuat sesukanya. Jadi hadirkan dalam diri kita rasa malu kepada Allah, ya, kepada semuanya yang akan mencegah kita dari perbuatan maksiat. Baik, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, ya silakan mungkin untuk ditulis pertanyaannya, saya tunggu. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan bisa kita untuk praktekkan dalam kehidupan sehari kita.
apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Kita cukup sampai di sini, tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.